Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan kata-kata bijak dari Umar bin Khattab. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Kutipan kata-kata bijak dari Umar bin Khattab tersebut mengungkapkan pentingnya berpikir sebelum berbicara. Dalam banyak situasi, memilih untuk diam bisa menjadi keputusan yang bijaksana karena memungkinkan kita untuk mendengarkan lebih baik dan mempertimbangkan kata-kata kita dengan lebih baik. Sebaliknya, berkata tanpa memikirkan dampaknya bisa menyebabkan penyesalan, karena sekali kata-kata diucapkan, mereka tidak bisa diambil kembali dan mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Kutipan ini menekankan nilai dari kehati-hatian dalam komunikasi dan pentingnya mempertimbangkan kata-kata kita sebelum kita membagikannya dengan orang lain. Ini adalah pengingat bahwa kata-kata memiliki kekuatan dan dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, reputasi kita, dan bahkan jalannya kejadian. Oleh karena itu, menjadi penting untuk berkomunikasi dengan cara yang dipikirkan dengan baik dan bertanggung jawab. Untuk mempertimbangkan kata-kata kita dengan hati-hati, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Pertama, berhenti dan pikirkan. Sebelum berbicara, ambil waktu sejenak untuk memikirkan apa yang ingin Anda sampaikan. Ini membantu mencegah respon impulsif yang mungkin Anda sesali nanti. Kedua, empati. Cobalah untuk memahami bagaimana kata-kata Anda akan diterima oleh orang lain. Pertimbangkan perasaan dan perspektif mereka. Ketiga, klarifikasi. Pastikan Anda memahami situasi sepenuhnya sebelum memberikan tanggapan. Jika perlu, mintalah klarifikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Keempat, pilih kata dengan bijak. Gunakan kata-kata yang tepat dan mencerminkan maksud Anda dengan jelas dan tidak menyinggung atau disalahartikan. Kelima, latihan. Seperti keterampilan lainnya, komunikasi yang efektif membutuhkan latihan. Cobalah untuk terlibat dalam percakapan yang membangun dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Keenam, minta umpan balik. Terbuka terhadap umpan balik tentang cara Anda berkomunikasi dan bersedia untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat meningkatkan kemampuan komunikasi Anda dan mengurangi kemungkinan penyesalan atas kata-kata yang diucapkan. Ada beberapa situasi di mana diam bisa menjadi pilihan yang lebih bijaksana daripada berbicara. Berikut adalah penjelasan tentang saat-saat tersebut. Yang pertama yaitu saat emosi sedang tinggi. Ketika kita sedang sangat emosional, lebih baik untuk tidak bereaksi secara impulsif atau bicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Saat emosi sedang tinggi, pikirkan kita bisa terganggu dan kita mungkin tidak mampu memilih kata-kata dengan bijak. Diam dalam situasi tersebut membantu kita untuk menjaga diri dari melakukan atau mengatakan hal-hal yang mungkin bisa merugikan diri sendiri atau orang lain.
Dengan diam, kita memberi diri waktu untuk meredakan emosi dan memikirkan respon yang lebih baik dan lebih sesuai dengan situasi. Hal ini juga membantu kita untuk menghindari konflik yang tidak perlu atau penyesalan di kemudian hari. Jadi, diam saat emosi sedang tinggi adalah cara yang bijak untuk mengelola diri dan situasi dengan lebih baik. Yang kedua yaitu saat lainnya lebih tahu. Terkadang lebih baik bagi kita untuk diam dan mendengarkan ketika orang lain memiliki pengetahuan atau informasi yang lebih banyak tentang suatu hal. Ini menunjukkan sikap yang menghargai pengetahuan dan pengalaman orang lain. Ketika kita diam dan mendengarkan, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbagi pengetahuan mereka tanpa gangguan. Selain itu, dengan diam, kita juga bisa belajar hal-hal baru atau mendapatkan sudut pandang yang berbeda dari yang kita miliki sebelumnya. Sikap ini mencerminkan sikap rendah hati dan keinginan untuk terus belajar dari orang lain. Jadi, diam saat orang lain lebih tahu adalah cara yang baik untuk memperluas pemahaman kita dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Ketiga yaitu saat menghadapi provokasi. Ketika dihadapkan pada situasi yang memicu emosi negatif atau memancing kemarahan, lebih baik untuk tetap tenang dan tidak memberikan reaksi yang impulsif atau agresif. Saat seseorang mencoba memprovokasi kita, mereka mungkin mencari reaksi yang negatif atau konfrontatif dari kita. Namun, dengan diam, kita menunjukkan kontrol diri dan menolak untuk terlibat dalam pertengkaran atau konflik yang tidak perlu. Ini bisa membantu mencegah situasi dari memburuk dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan diri kita. Selain itu, diam juga bisa membuat pelaku provokasi merasa tidak berhasil karena mereka tidak mendapatkan respon yang mereka harapkan. Jadi, diam saat menghadapi provokasi adalah cara yang bijak untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Keempat yaitu saat membutuhkan waktu untuk berpikir. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada keputusan penting atau situasi kompleks, kadang-kadang lebih baik untuk tidak langsung memberikan respon atau bertindak. Dia memberi kita waktu dan ruang untuk merenungkan semua aspek dari situasi tersebut dengan tenang dan secara rasional. Ini memungkinkan kita untuk mempertimbangkan segala kemungkinan dan konsekuensinya tanpa terburu-buru atau terpengaruh oleh emosi yang mungkin sedang kita rasakan. Dengan diam, kita bisa mengumpulkan informasi tambahan jika diperlukan, memikirkan strategi terbaik, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dalam banyak kasus, mengambil waktu untuk berpikir dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan mengurangi resiko membuat kesalahan. Jadi, diam saat membutuhkan waktu untuk berpikir adalah langkah yang bijak untuk mengelola situasi dengan lebih baik. Kelima yaitu saat menghormati privasi. Hal ini mengajarkan kita bahwa ada saat-saat di mana lebih baik untuk tidak bertanya atau mencampuri urusan pribadi orang lain. Ketika seseorang memilih untuk menjaga informasi atau kehidupan mereka sendiri, kita sebaiknya menghormati keputusan mereka dengan tidak ikut campur. Diam dalam hal ini adalah
tanda penghargaan terhadap batas-batas yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa kita menghargai hak setiap individu untuk menjaga kehidupan pribadinya dan tidak memaksakan diri untuk tahu segala hal tentang mereka. Dengan menghormati privasi orang lain, kita membantu menciptakan suasana yang nyaman dan saling percaya dalam hubungan interpersonal. Jadi, diam dalam menghormati privasi adalah bentuk sikap yang bijak dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Keenam yaitu saat mendengarkan. Hal ini mengajarkan kita pentingnya memberikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara. Ketika kita diam saat mendengarkan, kita memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pengalaman mereka tanpa gangguan. Dengan diam, kita bisa benar-benar fokus pada apa yang mereka katakan dan mencerna informasi dengan lebih baik. Ini menunjukkan rasa hormat dan perhatian kita terhadap pembicara, serta memungkinkan kita untuk memahami dengan lebih baik apa yang mereka sampaikan. Diam juga membantu menciptakan ruang untuk komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Jadi, diam saat mendengarkan adalah cara yang baik untuk menjadi pendengar yang baik dan mendukung interaksi yang positif. Ketujuh yaitu saat menghargai momen. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam beberapa situasi, keheningan bisa menjadi cara terbaik untuk menikmati dan menghargai momen tersebut. Misalnya, ketika kita sedang menikmati pemandangan alam yang indah, momen bersama keluarga, atau saat-saat istimewa, diam dapat memperkuat pengalaman tersebut. Dengan tidak berbicara atau membuat suara, kita bisa lebih fokus pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita dan merasakan keindahan atau kebahagiaan dari momen itu dengan lebih dalam. Diam juga bisa menciptakan atmosfer yang tenang dan memungkinkan kita untuk merasakan kedamaian dan kehadiran saat itu. Jadi, diam saat menghargai momen adalah cara yang baik untuk benar-benar menyerap pengalaman tersebut dan membuatnya lebih berkesan. Kedelapan yaitu saat menghindari konflik. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam beberapa situasi lebih baik untuk tidak memperpanas suasana atau memicu pertengkaran. Diam dalam hal ini adalah cara yang bijak untuk menghindari konflik yang tidak perlu atau yang bisa merugikan kedua belah pihak. Ketika kita diam, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri dan orang lain untuk tenang dan merenungkan situasi dengan lebih baik. Ini juga menghindarkan kita dari melakukan atau mengatakan sesuatu yang mungkin memperburuk situasi atau menyakiti perasaan orang lain. Diam juga bisa menjadi strategi untuk mengendalikan emosi dan memilih waktu yang tepat untuk mengatasi masalah dengan lebih bijaksana di kemudian hari. Jadi, diam saat menghindari konflik adalah langkah yang cerdas untuk mempertahankan kedamaian dan hubungan yang harmonis. Dalam semua situasi ini, keputusan untuk diam bukan berarti ketidakmampuan untuk berbicara, tetapi pilihan yang dipertimbangkan untuk menghasilkan hasil yang lebih positif atau untuk menghindari hasil negatif. Keheningan dalam banyak kasus bisa menjadi bentuk komunikasi yang kuat. Pada pembahasan yang terakhir, kita akan mencoba menggali tentang hikmah dari kutipan, "Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku,
tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Hikmah yang dapat kita ambil dari kutipan tersebut menurut Islam adalah bahwa kesunyian seringkali lebih bijaksana daripada bicara yang tidak terkendali. Dalam Islam, kebijaksanaan dalam berbicara sangat ditekankan, dan Nabi Muhammad SAW memberikan banyak ajaran tentang pentingnya menjaga lisan dan berbicara dengan kata-kata yang baik dan penuh hikmah. Kutipan tersebut mengajarkan kita untuk mempertimbangkan kata-kata kita dengan hati-hati sebelum mengucapkannya. Karena sekali kata-kata keluar dari mulut, tidak mungkin untuk mengambilnya kembali. Lebih baik untuk memilih diam daripada berbicara jika kita tidak yakin bahwa kata-kata kita akan membawa manfaat atau kebaikan. Dengan memilih untuk diam, kita dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi jika kita berbicara secara tergesa-gesa atau emosional. Selain itu, diam juga memberi kesempatan bagi kita untuk merenungkan dan mendekatkan diri kepada Allah. Melalui kesunyian, kita dapat mendengarkan dengan lebih baik pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui alam, kitab suci, dan pikiran dari diri kita. Oleh karena itu, diam dalam konteks yang bijaksana dapat membawa lebih dekat kepada kebenaran dan memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kehidupan dengan lebih mendalam. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.